Siapa sih yang gak suka sama pastel? Salah satu jenis gorengan favorit yang disajikan hangat saat menikmati teh sore. Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini aku akan membuat pastel dengan isian bihun yang tidak mudah basi. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Setelah bawangnya harum, masukkan 300 gram wortel. Ini wortelnya sudah aku potong bentuk dadu. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 500 gram kentang yang telah dipotong membentuk dadu kecil. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan 100 ml air putih. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah diiris halus. Setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram soun yang telah direndam hingga lunak. Dan ini sounnya sudah aku tiriskan. Lanjut masak hingga airnya menyusut dan wortelnya lunak sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kalau sudah matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Selanjutnya, tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Pastikan lelehan margarinnya dalam keadaan panas ya. Selanjutnya tambahkan 40 gram minyak sayur. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur rata, selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini aku bagi adonan menjadi 9 bagian. Ambil 1 bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng.
Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Ini dia pastel yang sudah siap kita goreng. Panaskan minyak di dalam wajan, gunakan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga pastelnya kuning keemasan. Bolak-balik pastel agar matangnya merata. Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini. Dan ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil supaya nggak gampang gosong. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, tandanya kue pastelnya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan kue pastel. Untuk menggoreng pastel selanjutnya, pastikan minyak benar-benar panas ya. Ini bisa dibekukan supaya kue pastelnya ini nggak saling menempel dan nggak hancur. Saat diangkat, kita lapisi dulu dengan plastik seperti ini ya. Simpan dalam kulkas dan wadah tertutup. Seperti ini bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Kalau sudah dibekukan, kue pastelnya didiamkan dulu sekitar 30 menit di suhu ruang sebelum digoreng ya. Nah ini dia, kue pastelnya sudah jadi, hasilnya cantik banget ya. Kelihatan hasilnya semua pastel berjerawat, ini tandanya pastelnya renyah. Sekarang kita coba ya. Terlihat ya teman-teman, untuk kue pastel ini berjerawat di kedua sisinya, artinya kulit pastel ini renyah banget. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, dari patahannya berasa kalau kue pastelnya ini renyah banget. Rasanya enak banget, gurih, gak berminyak dan renyah. Walau sudah dingin, kue pastel ini tetap renyah, cocok untuk dijualan buat menu arisan atau menu isian snack box. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 1 butir telur utuh, kemudian masukkan 180 gram gula pasir, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 1 sendok teh SP atau ovalet, masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan 150 ml susu cair. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu supaya tepungnya tidak mencar-mencar ya. Matikan dulu mixernya. Untuk bagian yang tidak terjangkau mixer, bisa kita bantu dengan menggunakan spatula. Lanjut kita mixer adonan menggunakan speed paling tinggi selama 12 menit. Untuk lama mengaduknya bisa disesuaikan dengan speed mixer teman-teman ya. Yang paling penting adalah mixer adonan hingga mengembang putih dan kental berjejak, serta licin dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya. Kalau sudah 12 menit, terlihat adonan sudah mengembang putih, kental berjejak, licin dan tidak ada gelembung udaranya ya. Sisihkan dulu mixernya. Di sini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk bagian pertamanya, aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan.
Lalu aduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang berikutnya aku biarkan tanpa diberi pasta. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah. Untuk cetakannya sudah aku siapkan cup plastik ukuran 65 ml. Teman-teman bisa juga gunakan cetakan bolu mekar ya. Selanjutnya tuang adonannya secara berseling. Tuang warna putih terlebih dahulu ke dalam cetakan. Lapisi di bagian atasnya dengan adonan berwarna hijau. Selang-seling sampai penuh ya, supaya nanti hasilnya mekar merekah sempurna. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya ini akan aku kukus. Kukusan sebelumnya sudah aku panaskan sampai benar-benar mendidih ya. Dan langsung aja kita masukkan adonannya. Diberi jarak karena nanti bolunya akan mekar dan tidak saling menempel juga. Kukus selama kurang lebih 15 menit, gunakan api paling besar. Kalau sudah 15 menit, matikan api kompornya. Nah, ini dia hasilnya benar-benar merekah, bagus banget ya. Bisa kita angkat bolunya. Kalau adonannya sudah tepat, hasilnya bakalan mekar merekah, nggak akan menciut. Nah, ini dia bolu mekar tanpa air soda dan cukup menggunakan 1 telur dengan hasil yang sangat cantik, mekar merekah, sempurna. Sekarang kita coba. Teksturnya lembut banget, moist. Manisnya juga pas, enak banget. Cocok banget untuk teman ngeteh atau jadi salah satu isian snack box. Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini aku akan membuat pai susu buah segar dengan kulit renyah, ekonomis, tanpa telur, tapi rasanya enak banget, renyah, flaknya creamy, lembut, ditambah dengan rasa buah yang segar, jadi makin enak. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan gula halus, setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 150 gram margarin dalam keadaan dingin ya. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula sebentar saja. Lanjut aku uleni menggunakan tangan. Di sini aku buat kulitnya tanpa menggunakan kuning telur ya, dan menurut aku rasanya juga udah enak banget dan renyah. Lanjut tuang air dingin sebanyak 3 sendok makan. Uleni kembali sampai adonannya menyatu dan bisa dibentuk ya. Seperti ini tekstur akhir adonannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Tutup menggunakan plastik wrap ataupun serbet. Selanjutnya kita diamkan selama 15 menit sambil menunggu adonan kulit pie. Di sini aku akan siapkan cetakannya. Lanjut dioles dengan margarin secukupnya aja. Aku pakai cetakan dengan diameter atas 6,5 cm dan diameter bawah 4,5 cm. Lakukan hal yang sama hingga semua cetakan. Selanjutnya kita ambil adonan. Di sini aku gunakan sendok takar. Kalau mau ditimbang, kurang lebih beratnya 18 gram dan aku bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya saat mencetaknya lebih mudah. Kalau semuanya sudah ditakar, ambil satu bagian adonan. Sambil ditekan-tekan dan lakukan gerakan memutar perlahan aja supaya kulitnya tidak gampang bolong ya.
Kira-kira seperti ini bentuknya. Kalau ada bagian adonan tersisa di bagian atasnya, bisa kita rapikan dengan menggunakan pisau seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Nah, untuk tahap pertama ini aku dapat 16 cetakan dulu. Selanjutnya kita tusuk-tusuk dasar cetakan dengan menggunakan garpu agar nanti ketika dipanggang kulitnya tidak mengembang atau menggelembung. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini sudah siap aku panggang. Panggangan sebelumnya sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit. Lalu masukkan loyak yang berisi adonan dan letakkan di bagian tengah. Panggang pada suhu 170 derajat Celcius, gunakan api atas bawah selama 25 menit sampai kulit pie-nya matang atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Setelah kurang lebih 25 menit dipanggang, kulitnya sudah matang dan warnanya sudah kuning kecoklatan. Bisa kita keluarkan dari oven dan biarkan kulitnya hingga uap panasnya hilang, baru dikeluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya cukup dibalik aja cetakannya, kulit pie-nya langsung keluar. Selanjutnya aku akan membuat flannya. Masukkan 80 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk dengan balon whisk supaya tercampur rata. Selanjutnya siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan secukupnya susu cair, lalu aduk menggunakan balon whisk dan tuang sisa susu tadi ke dalam panci. Aduk kembali supaya tercampur rata dengan bahan kering. Lalu masukkan campuran telur dan susu tadi ke dalam panci dan masak hingga mengental sambil diaduk hingga tercampur rata sampai teksturnya halus, licin dan gak ada bahan yang menggumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, selanjutnya tambahkan 30 gram margarin, aduk hingga tercampur rata. Maaf untuk part ini tidak terekam ya. Aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata, biarkan hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, pindahkan flak ke wadah lain. Lalu tutup dengan plastik wrap supaya bagian atasnya tidak berkulit. Dan kita simpan dulu selama 10 menit ke dalam kulkas. Setelah 10 menit, ini aku keluarkan dari wadah. Selanjutnya, pindahkan lagi ke wadah lain. Lalu aduk dengan menggunakan balon whisk supaya flannya lebih smoothies ya. Kalau sudah, masukkan flak ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah menuangnya. Selanjutnya untuk topping sudah aku siapkan buah-buahan. Di sini aku pakai buah stroberi, anggur, dan jeruk. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Sebelum menuang flak ke dalam pie, kulit pie-nya aku lapisi dulu dengan coklat leleh supaya flaknya tidak langsung menempel pada pie yang bisa menyebabkan pie-nya basah ya. Oleskan coklat secukupnya. Lakukan hingga semua terlapisi dengan coklat leleh. Kemudian semprotkan flak yang telah dingin ke dalam kulit pie. Lalu letakkan potongan buah-buahan di atasnya. Nah, ini pie-nya sudah selesai diberi topping. Supaya bagian atasnya mengkilap, boleh disiram dengan air agar-agar. Tuang larutan agar-agar sebanyak 1 sendok teh ke atas pie. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Buahnya kelihatan mengkilap.
Pai susu buah segar sudah selesai aku buat. Sekarang kita cobain ya. Kita potong painya menjadi 2 bagian. Tuh, kulitnya terlihat kokoh tapi tetap renyah ya. Terlihat remahannya dan ini enak banget. Kulitnya renyah, matang sempurna, teksturnya nggak kering dan juga nggak basah. Flaknya lembut, manisnya juga pas. Campuran rasa manis, asam, dan gurih dari topping buahnya jadi tambah nikmat. Cocok untuk salah satu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semua. Di video kali ini aku akan membuat pie brownies super enak, kulitnya renyah, meskipun tanpa telur, dipadukan dengan legitnya brownies fudgy, jadi makin enak. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan membuat kulit pie terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula halus. Kemudian masukkan 150 gram margarin dalam keadaan dingin ya. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula sebentar saja. Ini lanjut aku uleni menggunakan tangan. Di sini aku buat kulitnya tanpa menggunakan kuning telur ya. Dan menurut aku rasanya juga udah enak banget dan renyah. Lanjut tuang air dingin sebanyak 3 sendok makan. Uleni kembali sampai adonannya menyatu dan bisa dibentuk ya. Seperti ini tekstur akhir adonannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Selanjutnya kita diamkan selama 15 menit, tutup menggunakan plastik wrap atau serbet. Sambil menunggu adonan kulit pie, di sini aku akan siapkan cetakannya. Aku pakai cetakan dengan diameter atas 6,5 cm dan diameter bawah 4,5 cm. Lanjut dioles dengan margarin secukupnya aja. Lakukan hal yang sama pada semua cetakan. Selanjutnya kita ambil adonan. Di sini aku gunakan sendok takar. Kalau mau ditimbang, kurang lebih beratnya 18 gram dan aku bulat-bulatkan terlebih dahulu supaya saat mencetaknya lebih mudah. Kalau semuanya sudah ditakar, ambil satu bagian adonan sambil ditekan-tekan dan lakukan gerakan memutar perlahan aja supaya kulitnya tidak gampang bolong ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kalau ada bagian adonan tersisa di bagian atasnya, bisa kita rapikan dengan menggunakan pisau seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Nah, untuk tahap pertama ini aku dapat 16 cetakan dulu. Selanjutnya kita tusuk-tusuk dasar cetakan dengan menggunakan garpu agar nanti ketika dipanggang kulitnya tidak mengembang atau menggelembung. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini sudah siap aku panggang. Panggangan sebelumnya sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan dan letakkan di rak bagian tengah. Panggang pada suhu 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 12 menit sampai kulit pie-nya setengah matang aja ya. Setelah kurang lebih 12 menit dipanggang, kulitnya sudah hampir matang atau setengah matang. Selanjutnya aku akan membuat adonan browniesnya. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 70 gram gula pasir dan 1 butir telur. Aduk atau kocok menggunakan balon whisk. Pastikan gulanya benar-benar larut ya, supaya nanti hasilnya bisa cantik.
Selanjutnya, sudah aku siapkan air mendidih dalam sospen atau panci. Letakkan wadah di atas air mendidih tadi, lalu aku akan lelehkan 35 gram DCC dan 25 gram margarin dengan metode tim ya. Aduk-aduk sampai coklat dan margarinnya meleleh semua. Seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, campurkan DCC dan margarin tadi ke dalam adonan telur. Kemudian aduk lagi sampai merata. Dan 75 ml minyak goreng. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah rata, selanjutnya masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang dan 17 gram coklat bubuk sambil diayak. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan browniesnya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tuang browniesnya ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah menuangnya ke dalam kulit pie. Tuang adonan browniesnya ke dalam kulit pie yang sudah kita panggang tadi. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya selesai diisi adonan brownies, sekarang kita tambahkan dengan topping. Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini aku pakai topping choco chip. Kalau semuanya sudah diberi topping, selanjutnya siap kita panggang. Panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah, letakkan di rak tengah, panggang selama kurang lebih 15 menit atau sampai browniesnya matang dan kulit pie-nya matang. Setelah 15 menit, ini sudah matang dan siap diangkat. Hasilnya bagus ya, shiny-nya juga keluar. Ini dia hasilnya pie brownies yang sudah aku panggang. Selagi panas, ini langsung kita keluarkan dari cetakan ya. Cara mengeluarkannya cukup dibalik aja cetakannya, kulit pie-nya langsung keluar. Tuh hasilnya bagus banget ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Dari satu resep ini aku menghasilkan 28 pieces adonan kulit dan adonan browniesnya. Pas banget ya. Hasil bisa berbeda tergantung diameter cetakan pie yang teman-teman gunakan. Sekarang kita cobain. Ini kulitnya sangat renyah meskipun tanpa telur, dan untuk browniesnya nyoklat banget, manisnya juga pas, cocok untuk salah satu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.